Sutra Teratai yang menakjubkan bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Xun Faxiang Sutra Teratai episode 1166. Tekun membina diri dengan harapan semoga memperoleh peramalan dari Buddha. Orang yang tekun membina diri menggunakan kebijaksanaan untuk mengamati karma penuh kebajikan dan keberkahan yang non-duniawi. Hendaknya memahami sepenuhnya akan kebenaran sejati, jalan yang benar dan nyata, berpikir untuk menghindari kondisi tercemar di dunia fana. Dengan pemikiran demikian untuk keluar dari dunia ini, mengikuti ajaran Buddha dengan harapan semoga memperoleh peramalan dari Buddha. Kita harus bersungguh hati dalam memahami Buddha Dharma. Saat kita mendengarkan Dharma, ini adalah teramat penting. Mendengarkan Dharma, mendengar, mesti meresapkan ke dalam batin. Orang yang tekun membina diri menggunakan kebijaksanaan. Bila Dharma tidak meresap ke dalam batin, bagaimana kita bisa menumbuhkan kebijaksanaan? Maka bila hendak menumbuhkan kebijaksanaan, hendaklah mendengar, yakni mendengarkan. Setelah mendengarkan, kemudian Dharma diserap ke dalam batin, yaitu mesti merenungkan dengan sungguh-sungguh, disebut mendengarkan dan merenungkan. Mendengarkan Dharma tanpa bersungguh hati merenungkan, kita tak akan dapat memahami prinsip kebenaran yang menakjubkan dari Buddha Dharma. Setelah mendengarkan, harus berulang-ulang diingat dalam pikiran kita, mesti direnungkan dengan baik. Jangan dilupakan setelah mendengar. Setelah mendengar Dharma, harus disimpan dalam batin, dipergunakan dalam pikiran, direnungkan dengan sungguh hati. Apakah Dharma ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kita? Mempraktikannya dalam berinteraksi dengan orang, permasalahan dan benda. Bila Dharma dapat dipergunakan dalam permasalahan di kehidupan duniawi kita, maka kita menerapkan apa yang dipelajari. Jadi, mendengarkan Dharma adalah harus menerapkannya. Ini barulah benar-benar membina diri. Ini yang disebut mendengar, merenungkan, dan harus melatih diri. Kita melatih diri dan mengembangkan akhlak, bermula dari mendengarkan Dharma. Dharma berada dalam batin kita dalam menghadapi permasalahan dan berinteraksi dengan orang lain. Akan terungkap pembinaan diri kita yang sesungguhnya. Membina dan mengembangkan diri, berperilaku yang benar, disebut pelatihan diri. Ini adalah kebijaksanaan. Buddha Dharma ditransformasikan menjadi jiwa kebijaksanaan kita. Menyempurnakan kebijaksanaan kita bila telah memiliki kebijaksanaan dengan sendirinya dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan menghadapi segala hal dan permasalahan. Mengamati karma penuh kebajikan dan keberkahan yang non-duniawi. Bagaimana harus dilakukan? Dalam menghadapi sesama manusia, apakah orang-orang ini adalah mitra bajik ataukah mitra jahat? Mitra bajik itu adalah faktor pendukung tambahan kita, bisa menyempurnakan pelatihan diri kita, menunjukkan kepada kita arah tujuan yang benar. Ini adalah mitra bajik. Bisa sehati dengan kita, memiliki tekad yang sama, saling belajar satu sama lain, saling menyemangati satu sama lain. Ini semua adalah mitra bajik. Atau adalah mitra jahat. Jika ada mitra jahat, kita harus amati baik-baik. Kita harus sangat hati-hati. Bisa membantu dia mengubah niat pikirannya, mengubah dari jahat menjadi baik. Tentu saja ini adalah yang terbaik. Jika keras kepala, kita tidak mampu merubahnya, maka diri kita sendiri harus memegang teguh sila, samadhi, dan kebijaksanaan kita. Kebijaksanaan dari mendengar, merenungkan, dan mempraktekkan. Menganggap dia sebagai kondisi yang tidak sesuai keinginan, yang mendukung dalam pembinaan diri, menjadi yang kita waspadai. Sama-sama mendengarkan Dharma. Dharma yang dia dengar, dalam kehidupan sehari-hari dia tidak membatasi diri dengan Dharma. Perilaku menyimpang,
Tentu saja saat menasehati dia, jika tidak bisa menyadarkannya, maka kita harus menjaga baik-baik diri kita sendiri. Ini seperti Ananda. Saat Sang Buddha akan memasuki parinirvana, Ananda bergegas datang bertanya kepada Buddha, "Sang Buddha, di dalam sangha masih ada biksu yang keras kepala, tidak mematuhi ajaran dari Buddha. Saat Buddha berada di dunia juga sudah sulit menundukkannya. Setelah Buddha memasuki parinirvana, harus bagaimana membuat dia mematuhi aturan dalam sangha?" Sang Buddha setelah menghela nafas, maka harus bergantung pada kewelas asihan semua orang. Dengan sungguh hati menasehati, jika bisa dinasehati, maka pahala kebajikan berlimpah. Jika tidak dapat dinasehati, hanya bisa mengucilkan dengan lapang dada. Ini adalah saat Sang Buddha akan memasuki kemoksaan. Terhadap orang-orang yang tidak bisa mematuhi aturan dan sila, juga menghela nafas tak berdaya. Oleh karena itu, sebelum Sang Buddha hendak mencapai kemoksaan, beliau mengatakan bahwa Dharma ada di alam manusia. Kebenaran dapat diterapkan di dunia manusia. Dharma adalah obat yang baik untuk masalah. Kegelapan batin manusia yang bisa menyelamatkan dunia. Tidak ada ajaran non-Buddhis yang dapat menghancurkan kebenaran ajaran Buddha. Karena itu adalah prinsip kebenaran. Kebenaran alam semesta. Kebenaran terhadap segala sesuatu di alam semesta. Tidak ada era, lingkungan apapun yang bisa menghancurkan, sama seperti singa, merupakan raja binatang buas di hutan. Jika hewan lain melihat singa, bergegas melarikan diri, tidak berani menyerang. Ketika mendengar suara auman singa, yakni ketika singa mulai bersuara, hewan lain akan segera bersembunyi. Tidak berani menyerangnya, malahan ada kutu loncat di tubuh singa. Kutu loncat ini tumbuh di pori-pori, yang malah menggerogoti si singa. Inilah yang dikhawatirkan oleh Sang Buddha. Di masa depan, kehancuran agama Buddha bukanlah datang dari ajaran non-Buddhis, melainkan datang dari orang dalam yang melatih diri. Ini akan terjadi jika orang tersebut tidak mendalami ajaran Buddha dengan benar, tidak belajar Dharma yang benar, pikirannya juga menyimpang. Inilah yang merugikan Dharma Buddha. Sama seperti Ananda yang telah berusia 120 tahun. Mendengar syair yang dilafalkan oleh seorang biksu muda, jelas ada kesalahan. Sedikit kesalahan yang sangat kecil, namun mengakibatkan penyimpangan Dharma yang jauh. Ananda memberikan masukan untuknya, tetapi guru biksu muda ini tidak mengakuinya, malah mengatakan Ananda sudah tua, ingatannya sudah berkurang, kebijaksanaannya telah mundur, tidak perlu mendengarkan kata-kata Ananda. Karena ini Ananda juga menjadi sadar, usia sudah lanjut 120 tahun. Saudara sedharma dalam sangha di masa lalu, satu persatu telah memasuki parinirvana. Ini sama seperti hutan belantara, semua pohon-pohon dapat menghalangi angin. Pepohonan ini dapat melindungi bumi, tetapi pohon-pohon tumbang satu persatu dan menghilang. Bergantung kepada satu pohon, kemampuan melindungi bumi dan menghalangi angin juga sudah sangat lemah. Ananda berpikir demikian. Merasa apa gunanya lagi hidup di dunia ini lagi. Jadi dia memutuskan untuk memasuki parinirvana. Memasuki parinirvana, benar. Ananda juga karena hal ini melihat Dharma Buddha di dalam internal perkumpulan Sangha Dharma yang disebarkan dari mulut ke mulut sudah menyimpang. Tidak dapat menerima yang benar. Kesalahan akan terus berlangsung. Dalam hati Ananda tidak sanggup mendengar, tidak tahan melihatnya. Sementara diri sendiri sesuai hukum alam sudah berusia lanjut. Lihatlah, Dharma Buddha sudah memasuki masa Dharma benar. Waktu ini hanya mengandalkan penyebaran dari mulut ke mulut. Sebagian besar menyebarkan Dharma dilakukan seperti ini. Penyimpangan dan kesalahan ini terjadi saat Buddha sudah memasuki parinirvana.
Ketika Ananda sedang mewariskan ajaran, saat Ananda memimpin Sangha, juga merasa tidak berdaya. Singkat kata, Ananda bertemu Buddha dan mendengar Dharma. Sampai akan parinirvana, kurun waktunya ini adalah 100 tahun. Ketika beliau sejak usia 19 tahun meninggalkan kehidupan duniawi, usia 200 tahun menjadi pelayan Buddha. Dharma Buddha 20 tahun sebelumnya, Buddha mengulangi sekali untuk Ananda. Ananda melayani Buddha di sampingnya. Ini mendekati 30 tahun. Pikirkanlah Ananda sekitar 50 tahun. Sang Buddha saat berusia 80 tahun sudah parinirvana. Sang Buddha sudah parinirvana, Ananda mulai menyusun kitab sutra. Pada usia 50 tahun mulai menyusun kitab sutra, terus berlangsung sampai kehidupannya ketika itu berusia 120 tahun. Pada waktu itu dimulai dari mengumpulkan dan menyusun sutra, setiap orang mulai saling menyebarkan dari mulut ke mulut, hingga Dharma Buddha berubah bentuk, keluar jalur seperti ini. Kesalahan sehelai rambut berlalu seperti ini. Baru hanya dalam waktu 70 tahun. Jadi dikatakan Dharma Buddha. Bagaimana caranya untuk menyebarkan Dharma Buddha dengan benar? Ini bergantung kita bersungguh hati. Menggunakan kebijaksanaan, benar-benar mengamati bagaimana caranya agar karma penuh keberkahan dapat benar-benar non-duniawi. Kita harus benar-benar mengajar dan membimbing. Kita bukan hanya harus memberi kebaikan pada diri sendiri. Kita harus masuk ke dalam kerumunan orang. Masuk ke dalam kerumunan orang tapi tidak terpengaruh oleh kerisauan di dalam kerumunan orang. Kegelapan batin yang mencemari batin kita harus menggunakan semangat non-duniawi, melakukan pekerjaan duniawi, agar Dharma Buddha menyebar melalui kata-kata di dunia. Kita harus ada semangat non-duniawi. Dengan demikian baru bisa menjaga agar batin kita sangat jernih. Jadi membina diri. Mengapa harus memutus tali kasih duniawi dan meninggalkan keluarga? Meninggalkan keluarga dan memutus tali kasih duniawi berarti tidak ada lagi terjerat dalam kerisauan keluarga. Jadi hanya seorang diri. Semua masalah selesai. Benar-benar bersungguh hati menerima pengajaran dari Sang Buddha. Hanya ada satu hal, agar ajaran dari Sang Buddha diteruskan ke generasi berikutnya. Tidak akan ada hubungan kekeluargaan dari cinta yang ternoda yang menjerat kita, agar kita bisa memusatkan perhatian pada Buddha Dharma, bersumbangsi demi masyarakat. Ini dinamakan dengan semangat non-duniawi. Melakukan pekerjaan duniawi ini dinamakan karma penuh kebajikan dan keberkahan yang non-duniawi. Karma penuh berkah adalah membina diri di dalam kerumunan orang. Non-duniawi adalah tidak tercemar nafsu keinginan di dunia. Ini dinamakan non-duniawi. Sehingga hendaknya memahami sepenuhnya apa kebenaran sejati, jalan yang benar dan nyata. Kita hendaknya senantiasa memahaminya. Memahami kebenaran sejati, jalan yang benar dan nyata. Kebenaran sejati adalah prinsip sejati. Yang benar dan nyata adalah kembali pada sifat hakiki tatata. Dengan jelas memahami prinsip sejati dari Dharma terkondisi, kemudian memasuki kebenaran sejati dari Dharma tak terkondisi. Bagaimana Dharma terkondisi terbentuk? Terbentuk dari perpaduan dari kerisauan dan kegelapan batin. Masyarakat sekarang teknologi sangat maju. Ini adalah nafsu keinginan kita. Banyak hal semua ini dari merusak bumi. Kita mengambil energi dan sumber daya dari bumi. Sumber daya, demikian mengambilnya dengan jumlah yang tak terbatas. Untuk membentuknya, meskipun sekarang kehidupan semua orang sangat nyaman, transportasi juga mudah. Terutama kita semua memiliki ponsel di tangan kita. Anda tidak perlu pergi kemana. Di tempat ini kita menelepon. Wujud orang tersebut akan muncul di depan Anda. Anda sedang bercerita dengan dia juga akan muncul di depannya. Transportasi di telapak tangan kita juga sangat praktis. Tetapi apakah kita tahu bahwa hal-hal yang nyaman ini sebenarnya berasal dari mana?
Beginilah kita para makhluk. Meskipun setiap orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha, setiap orang telah memahami dengan jelas tentang prinsip dari Dharma terkondisi ini. Bagaimana menyatukan barang-barang ini dengan menggunakan segala cara untuk mendapatkannya. Demikian menyatukannya menjadi barang-barang yang berwujud. Ini disebut Dharma terkondisi. Setiap objek memiliki aspek fisika. Ada prinsip kebenaran berada di dalamnya. Anda merusak yang berwujud ini, bumi. Barang-barang yang berwujud ini pada dasarnya mengandung prinsip kebenaran, mendapatkan sumber daya dan membentuknya kembali. Berapa banyak bahan baku yang diperlukan untuk membentuknya, baru bisa membuat ponsel. Ini adalah merusak, kemudian membentuknya kembali. Ini adalah kita para makhluk. Tahu benda apa dalam aspek materi, benda ini dirusak untuk diolah. Tetapi yang dirusak sangat banyak. Sementara yang dihasilkan hanya secuil. Gunung, sungai, dan daratan, bukankah demikian? Jadi kita harus memahami hal ini. Jika tidak paham, maka akan seperti saat ini. Material dalam kehidupan yang sangat berlimpah, ini akan sangat boros. Suka akan barang-barang dan cepat sudah menggantinya lagi. Ini adalah karma yang diciptakan makhluk awam. Merusak alam, merusak tanah, ini adalah tidak berpengetahuan. Kehilangan kebijaksanaan, hanya menggunakan kecerdasannya yang masih rendah, sehingga menimbulkan kerugian yang besar. Hanya memberikan manfaat bagi para makhluk, memberikan kemudahan, memuaskan nafsu keinginan para makhluk. Hanya demikian, tetapi merusak alam. Tidak memiliki pengetahuan, tidak memahami prinsip kebenaran Dharma tak terkondisi. Kita hendaknya memahami sepenuhnya akan kebenaran sejati, jalan yang benar dan nyata. Kita benar-benar datang untuk hidup di dunia. Kita harus mengikuti prinsip kebenaran di dunia. Hidup demikian juga berlalu. Sejak zaman kuno dulu, kehidupan manusia sudah berubah. Apakah ini sebuah kemajuan? Sebenarnya adalah sedang merusak. Kita tidak tahu, dengan belajar ajaran Buddha, kita harus paham, harus mengetahui dengan jelas. Hendaknya memahami sepenuhnya akan kebenaran sejati, jalan yang benar dan nyata. Prinsip kebenaran kita haruslah tahu, kembali pada jalan tatata. Jalan tatata ini barulah dapat kita pahami dengan jelas. Jiwa kebijaksanaan demikian harus kita hargai. Jadi jiwa kebijaksanaan ini harus kita kembangkan. Jiwa kebijaksanaan adalah kebijaksanaan. Bagaimana caranya agar bisa berkembang? Maka berpikir untuk menghindari kondisi tercemar di dunia fana. Kita harus menghindari dunia fana. Kondisi tercemar di dunia fana ini. Kondisi tercemar di dunia fana seperti dunia kita sekarang yang telah disebutkan tadi, demi untuk memuaskan manusia, demi keuntungan diri sendiri, nama, keuntungan, dan lain-lain. Ini semua adalah kondisi tercemar. Yang seperti inilah yang dapat mendatangkan karma dari delusi lahir dan mati. Demikianlah kita di dunia ini. Jalinan jodoh yang tercemar, kita harus segera memahami sampai tuntas kebenaran sejati dari Dharma Buddha agar dapat menghindari kondisi tercemar di dunia fana. Kondisi tercemar seperti halnya air tenang yang demikian adanya. Prinsip kebenaran tentang sifat hakiki dari kita yang demikian adanya. Sedemikian tenang bagaikan air yang tenang. Karena kegelapan batin mengganggu air yang tenang ini, sehingga terjadilah kondisi tercemar di dunia fana yang menimbulkan gelombang lautan penderitaan samsara. Orang sekarang benar-benar menderita karena ketidakselarasan 4 unsur utama dari alam semesta besar. Ketidakselarasan batin yang menyebabkan petaka akibat ulah manusia. Lihatlah orang sekarang benar-benar sedang berada dalam persimpangan hidup dan mati. Jika ini terjadi, apakah kita harus pergi kemana? Tidak tahu. Dunia penuh dengan penderitaan. Maka kita harus memahami.
hendaknya memahami sepenuhnya akan kebenaran sejati. Jalan yang benar dan nyata, barulah akan terrealisasi pemikiran kita. Untuk dapat menghindari kondisi tercemar di dunia fana ini, oleh karena itu, kita harus dengan pemikiran demikian untuk keluar dari dunia ini. Kita harus bersungguh-sungguh melakukan pelatihan dan merenungkan. Dengan mengikuti ajaran Buddha, menerima pelamaran mencapai kebudayaan dari Buddha, ini semua terjadi di era Buddha. Semua orang sangat mengharapkan. Saat Buddha mulai membabarkan ajaran kendaraan besar, Buddha memberikan pelamaran kepada muridnya. Ini semua ada dalam sutra. Sekarang di dalam bab pelamaran bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Ini adalah saat Buddha masih hidup. Beliau ingin menegaskan bahwa semua orang memiliki sifat hakiki tata gata. Sebelumnya 500 murid telah menerima pelamaran. Beliau juga memberitahu kepada Yang Arya Kasyapa. 1.200 orang murid juga akan mencapai kebudayaan juga. Sampaikan pesan ini kepada mereka untukku. Kemudian yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar, semuanya akan menerima peramalan. Saat itu mereka semua menerima peramalan mencapai kebudayaan. Ini menunjukkan bahwa orang yang menapaki jalan bodhisattva, melatih Buddha Dharma di kemudian hari akan mencapai kebudayaan. Inilah arti maksud yang ingin disampaikan di sini. Marilah kita lihat naskah sutra sebelumnya. Pada ketika itu Ananda dan Rahula lalu berpikir demikian. Pada saat itu Ananda dan Rahula sudah mendengarkan Buddha memberikan pelamaran kepada banyak murid. Saat itu Ananda dan Rahula sudah dikenal oleh banyak orang. Ananda adalah pelayan setia Buddha, Rahula adalah anak Buddha. Saat itu, saat nama semua orang sudah dipanggil dan menerima peramaran dari Buddha, mengapa nama saya masih belum dipanggil? Seharusnya segera. Pada ketika itu, Ananda dan Rahula lalu berpikir demikian. Kami sekalian selalu berpikir sendiri. Sekiranya mendapatkan peramalan, betapa menggembirakannya. Mereka segera bangkit dari tempat duduk dan pergi ke hadapan Buddha, bersujud dengan menempatkan kepala di kakinya dan bersama-sama berkata pada Buddha. Sutra Teratai bab 9, peramaran bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Semestinya akan segera. Mereka segera bangkit dari tempat duduk dan pergi ke hadapan Buddha, bersujud dengan menempatkan kepala di kakinya dan bersama-sama berkata pada Buddha. Ananda dan Rahula keduanya datang ke hadapan Sang Buddha, akan meminta peramaran kepada Sang Buddha. Ananda, kita sebelumnya telah membahas ini. Rahula yang juga bisa dipanggil Rahula, jika diartikan menjadi hambatan, yakni adalah anak dari Sang Buddha, mengapa disebut dengan hambatan? Karena ada rintangan. Rahula di sini artinya hambatan, putra dari Buddha. Ketika Buddha ingin meninggalkan kehidupan berkeluarga, ayahnya mengatakan kepadanya, apabila engkau memiliki seorang putra, aku akan mengizinkanmu untuk mengikuti tekadmu. Dikarenakan ada hambatan dari seorang putra, makanya tertunda dalam meninggalkan kehidupan berkeluarga. Sang Buddha sejak masih muda sudah merasakan kehidupan manusia begitu dipenuhi dengan hal-hal yang bertentangan. Juga melihat ketidakkekalan dari fenomena lahir, tua, sakit, dan mati. Juga melihat kesenjangan dari sistem 4 kasta. Sehingga Buddha merasa sistem 4 kasta tidak seharusnya ada. Orang yang kaya raya dapat menikmati kemewahan, sedangkan orang miskin harus merasakan banyak derita dan kesulitan. Seharusnya menurut hakikatnya manusia setara. Tidak seharusnya diperlakukan dengan tidak adil seperti ini. Apalagi kejadian lahir, tua, sakit, dan mati pada kehidupan manusia.
Sebenarnya bagaimana cara menjelaskan fenomena ini? Hal-hal ini yang membuat Sang Buddha ingin menempuh kemonastikan dari lubuk hati terdalam. Dia ingin mengajak bagaimana semua orang membuka keraguan hatinya. Bagaimana semua orang bisa terbebas dari lahir, tua, sakit, dan mati. Bagaimana bisa membuat sistem 4 kasta yang sudah berlaku menjadi perlakuan yang dilandaskan kesetaraan. Jika manusia yang satu dan lainnya bisa setara, maka dunia baru bisa aman dan damai. Bagaimana membuat semua orang di dunia bisa memahami hal-hal ini? Terlebih dahulu dimulai dengan diri sendiri yang memahaminya. Hanya dengan cara berfokus untuk memohon dan mendapatkan ajaran. Sehingga Sang Buddha ingin menempuh kehidupan monastik. Tetapi ayahnya tidak mengizinkan dia menjadi monastik. Pada akhirnya raja merasa tak berdaya dan berkata pada Pangeran Siddhartha, "Tunggu sampai engkau memiliki anak dan mewariskan tahta. Baru saya akan mengizinkan Anda menjadi monastik." Masalah ini membuat Siddhartha risau. Dia sepenuh hati ingin menjadi monastik dan meninggalkan keluarga yang dicintai. Tetapi syarat ayahnya ini membuat dia tidak dapat berbuat apapun. Dan akhirnya Yasodhara hamil. Saat ini pangeran bersiap-siap ingin meninggalkan istana dan menjadi monastik. Meskipun Yasodhara hamil, dia bukan mengandung selama 10 bulan. Rahula berada dalam janin selama 6 tahun. Yasodhara selama 6 tahun tidak dapat melahirkan. Sehingga semua orang mulai mempersoalkan pangeran telah menjadi monastik. Bagaimana mungkin Yasodhara setelah 6 tahun melahirkan anaknya? Semua orang beranggapan bahwa dia tidak setia dan akan menjatuhkan hukuman mati kepada dia. Maka dipersiapkan lubang api, membuat lubang dan menaruh kayu bakar di dalamnya. Mulai menghidupkan api, memaksa dia menggendong anaknya lompat ke dalam lubang api. Wanita ini tidak setia, hukuman negara tidak memperbolehkan. Meskipun semua orang sangat sedih ketika ini terjadi, ketika Yasodhara mendekati lubang api, tiba-tiba apinya berubah menjadi bunga teratai merah. Seakan-akan ada bunga teratai yang menopangnya. Kemudian apinya padam. Ini adalah salah satu kisah dalam ajaran Buddha. Apakah ini benar-benar terjadi pada saat itu? Mari kita kesampingkan ini dulu. Namun Rahula berada dalam kandungan selama 6 tahun. Jadi 6 tahun setelah Buddha mencapai pencerahan, Raja Suddhodana mengundang Bhagawan kembali ke Kapilavastu untuk menyebarkan Dharma. Pada saat itu Rahula masih kecil, lugu dan tidak ternoda. Masih kecil namun sangat nakal. Ia disayangi orang banyak sehingga sangat nakal. Namun ketika dia melihat Buddha, semuanya ingin tahu apakah Rahula benar-benar putra dari Buddha. Mereka membawanya keluar. Ada banyak biksu di sana. Mereka ingin melihat kepada siapa dia akan mendekat. Yang mana satu adalah ayahnya. Ternyata Rahula berjalan ke hadapan Buddha dan bersujud kepada Buddha. Setelah itu semuanya yakin bahwa hubungan darah ayah dan putra. Mereka semakin yakin dalam hal ini. Karena itulah Rahula merintangi ayahnya, merintangi ibunya, sehingga dia dinamakan hambatan. Ini adalah nama Rahula. Dia berada di dalam rahim ibunya selama 6 tahun. Setelah Buddha mencapai kebuddhaan, kembali ke istana 6 tahun kemudian. Dia masih kecil. Sang Buddha selama ini merasa bahwa Rahula masih sangat muda. Sebagai cucu raja, di masa depan akan memerintah negara. Namun anak ini sangat muda. Di masa depan bagaimana memimpin rakyatnya dan mampu memerintah negara dan urusan negara. Ini kemungkinan tidak mampu. Sang Buddha memutuskan untuk Rahula menjadi monastik juga. Rahula juga sangat menyukai Sang Buddha. Jika Sang Buddha membabarkan Dharma, dia akan selalu mengikuti di sisi Buddha. Dia juga akan mendengarkan Dharma. Sang Buddha meninggalkan istana dan pergi ke tempat lain. Dia juga ingin mengikutinya. Jadi mengikutinya bolak-balik.
dengan sangat polos, namun selalu mengikuti berada di sisi Sang Buddha. Jadi Sang Buddha ketika kembali ke Kapilawastu, dia memberitahu kepada raja agar membiarkan Rahula menjadi seorang monastik. Sekarang raja terhadap ajaran Buddha telah memahami Dharma dengan sangat tuntas. Cucu raja menjadi monastik meskipun dia sangat enggan, namun juga tidak menentangnya. Bahkan Yasodharalah yang lebih sulit untuk melepaskannya. Namun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena demikian, jadi Buddha meminta Sariputra menjadi guru Rahula. Maugaliana mencukur rambut Rahula, Sariputra membabarkan Dharma bagi Rahula. Ini sama dengan memiliki dua guru, adalah murid Sariputra dan Maugaliana. Mencukur rambut ditabiskan, ini adalah Rahula. Dia adalah awal Samanera pertama, inilah Rahula. Rahula berada dalam kandungan ibunya selama 6 tahun, menjadi monastik dalam usia kecil. Buddha meminta Sariputra menjadi biksu pembimbing dan mengajarkannya bagaimana menerapkan dan menegakkan aturan Samanera. Kisah Rahula di belakang juga sangat banyak. Dia di dalam kelompok Sang Buddhis adalah melatih praktik kesabaran, maka praktik tersembunyi. Dia melatih dengan diam-diam, dia ada kemampuan kesabaran. Di belakang ini masih bisa menjelaskan tentang dia. Rahula adalah demikian, di dalam kelompok Sang Buddhis adalah Samanera yang pertama. Maka Ananda Rahula berpikir demikian. Demikian mengatakan kami sekalian selalu berpikir sendiri. Lalu berpikir demikian, kami sekalian selalu berpikir sendiri. Dua murid utama ini secara bersamaan berpikir demikian. Kami sekalian selalu berpikir sendiri di dalam hati. Ini juga dihitung murid utama kedua. Sampai Sang Buddha mulai mau memberi peramalan, Ananda dan Rahula juga selalu mengikuti di samping Sang Buddha. Adalah seluruh persamuan kenal dan tahu, juga kerabat dengan Sang Buddha. Begitu dekat, tentu semua orang juga mengenalnya. Jadi juga disebut sebagai murid utama. Dua orang sama-sama memiliki pemikiran yang sama. Kita seharusnya sering-sering dalam batin adalah demikian memohon. Dari Sariputra mendapat peramaran dari Sang Buddha, dari Kasyapa mendapat peramaran Sang Buddha, dari Purna Maitrayani Putra dan lainnya. 500 orang mendapat peramalan dalam prosesnya. Dalam batin kami ada pemikiran demikian. Kami juga segera kami bisa mendapatkan peramaran Sang Buddha. Sekiranya mendapatkan peramaran, betapa menggembirakannya. Waktu untuk memberi peramaran ke kami seharusnya juga sudah sangat dekat. Maksudnya adalah Sang Buddha tentu segera akan memberi peramaran kepada kami. Sekiranya mendapatkan peramaran, betapa menggembirakannya. Sekiranya mendapatkan peramalan dari Buddha, bukankah menggembirakan? Gembira artinya merayakan dengan sukacita. Belum menerima peramaran, samar-samar dan tidak tenang. Makanya khawatir dan tidak gembira. Sekiranya menerima peramaran, berada satu kelas dengan kumpulan manusia luhur. Bukankah akan menggembirakan? Belum menerima peramaran, samar-samar dan tidak tenang. Tahu bahwa Buddha akan segera memberikannya peramaran, tetapi itu belum mendapatkan peramaran. Hatinya masih tidak tenang, meskipun tahu bahwa saya pasti akan mendapatkan peramaran. Namun saya belum disebutkan. Belum memberi saya peramaran, hati saya masih belum tenang. Jadi samar-samar dan tidak tenang. Batin belum tenang, oleh karena itu ada rasa cemas dan tidak gembira, sehingga hati tidak terlalu gembira. Karena semua orang telah memberi peramaran, jika Sang Buddha memberikan peramaran kepada saya, maka saya benar-benar dapat merasa tenang, sangat bahagia dan hati saya harus bisa terbuka. Jika tidak, saya masih sangat tertekan. Tidak tahu berapa lama lagi Buddha harus memberikan saya peramaran. Masih belum memanggil nama saya. Ini adalah dalam hati yang tahu bahwa saya harusnya ada bagian. Tapi
saya belum dipanggil, nama saya belum disebutkan. Jadi sekiranya menerima pelamaran, berada satu kelas dengan kumpulan manusia luhur. Artinya adalah jika saya bisa mendapatkan pelamaran, maka saya akan bersama orang-orang ini. Bersama Sariputra, Moggallanyana, bersama Mahakasyapa dan yang lainnya. Bisa bersama semuanya. Benar-benar merasakan pengakuan dari Sang Buddha. Di masa depan kami akan mencapai kebudaan. Tidak ada perbedaan. Semua orang bisa mencapai kebudaan. Berada satu kelas dengan kumpulan manusia luhur. Bersama dengan para murid utama ini. Semuanya adalah setara. Walaupun dalam pelatihan diri tidak berhitungan, namun orang memiliki pemikiran demikian. Pemikiran demikian masih ada. Masih ada keakuan. Jika tidak, maka Ananda tidak akan berkata, demikianlah yang saya dengar. Semua orang masih memiliki sebuah keakuan. Jika tidak akan berpikir, kenapa saya tidak dipanggil untuk diberikan pelamaran. Jika sudah dipanggil, akan seperti ketika Sariputra dipanggil, sama seperti Mahakasyapa, Katyayana, dan yang lainnya. Sama seperti Purna Maitrayani Putra dipanggil, memuji Purna Maitrayani Putra agar semua orang tahu, jika nama saya dipanggil, seharusnya jika demikian maka akan setara dengan semua orang. Semua orang akan paham, akan mengerti. Dengan demikian saya mendapat peramalan. Tentu saja saya akan bahagia. Bukankah akan menggembirakan? Hati harusnya bisa sangat bahagia. Karena demikian semua telah menerima pelamaran. Setelah 500 murid telah menerima pelamaran, barulah keluar berkata pada Sang Buddha. Mereka belum menerima pelamaran Buddha, tetapi telah tahu, mulai tahu akan segera terpanggil namaku. Dengan sendirinya datang ke hadapan Sang Buddha, sehingga mereka segera bangkit dari tempat duduk dan pergi ke hadapan Buddha. Bersujud dengan menempatkan kepala di kakinya dan bersama-sama berkata pada Buddha, dikarenakan ada permohonan, meninggalkan tempat duduk untuk maju ke depan, bersujud dengan menempatkan kepala di kedua kaki Buddha, bersama-sama bersuara dan berkata pada Buddha. Dua orang datang ke hadapan Buddha juga dengan sangat hormat. Ada permohonan untuk minta petunjuk, juga artinya memohon Buddha memberi peramaran. Meninggalkan tempat duduk untuk maju ke depan, yaitu meninggalkan tempat duduknya datang ke hadapan Buddha. Bersujud dengan menempatkan kepala di kedua kaki Buddha, ini menunjukkan sangat hormat. Setelah memberi hormat pada Buddha, bersama-sama bersuara. Dua orang bersamaan mengeluarkan suaranya, ingin memohon kepada Buddha dengan hati yang tulus. Engkau telah selesai memberi pelamaran kepada semua. Hanya nama saya yang belum dipanggil. Bukan hanya nama saya, masih banyak orang yang juga belum menerima pelamaran. Ini menggunakan hati yang paling tulus. Demi sendiri juga orang di belakangnya. Demikianlah memohon Buddha memahami pikiran mereka. Setelah menerima pelamaran, batin baru bisa tenang. Sebelum menerima pelamaran, batin orang belum tenang. Ini disampaikan dengan ketulusan. Ini adalah berada di dalam sangha. Dengan dunia, sekarang mestinya sama membina diri. Walaupun setiap orang telah melampaui duniawi, tetapi masih sama ada aku. Masih mau Buddha sendiri yang memanggil namaku, mengatakan kepadaku kelak saya akan mencapai kebudaan. Sebenarnya jelas-jelas sudah mengetahui setiap orang mempunyai sifat hakiki kebudaan. Setiap orang membina diri sesuai prinsip kebenaran. Setiap orang bisa tersadarkan kebenaran sejati di alam semesta. Jelas mengetahuinya, akan tetapi pada masa Buddha berada di dunia juga berharap Buddha akan memanggil namaku, membuat saya tenang. Dari dulu sampai sekarang dalam batin setiap orang adalah sama, ataupun praktisi yang telah mencapai jalan juga mempunyai batin yang sama, sehingga hal biasa dalam kehidupan, maka kita baik-baik bersungguh hati. Kita percaya, kita di kemudian hari juga demikian.
akan ada satu masa berada di hadapan Buddha, mendapat peramalan Buddha. Belum tentu kita di antara 500 murid. Salah satu dari 1.200 murid telah pernah mendapatkan peramalan Buddha. Kita sekarang masih di kehidupan dunia yang tak terhitung. Kita masih akan mengundang lagi membina diri. Buddha juga mengatakan demikian sesudah memberikan pelamaran. Pada masa kalpa yang tak terhitung banyaknya, masih terus membina diri. Kemudian mencapai kebuddhaan. Prinsip kebenaran yang sama, kita juga adalah demikian. Maka kita harus senantiasa bersungguh hati. Bersungguh hati pada keseharian kita, dengan demikian kita baru bisa batin mendapatkan Dharma Buddha. Prinsip kebenaran sejati dari Buddha, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.